dirinya yang berada di dimensi lain itu mengulang kejadian yang baru saja dilakukan. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai guys, welcome to Forbia. So, aku harap semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Buat gengs-gengs, bias-biasku di luar sana yang baru aja join ke channel aku, kenalin aku Forbia. Di sini aku bacain cerita horor secara langsung dan reaksi secara langsung. Kalau emang bisa. Pakai terms and condition dulu guys. Kadang kenapa sih aku ada alasan kenapa aku harus baca duluan, karena bahasanya tuh agak sulit. Kayak aku sempat rekam satu video nih, ternyata bahasanya tuh sulit. Jadi aku aja ngertinya lama gitu. Aku takutnya kalian juga ngertinya lama gitu. Jadi aku harus baca dulu, aku proses dulu. Oh, maksudnya ini, aku baru bisa ceritain ke kalian. Kadang ada beberapa cerita yang aku langsung bacain on the spot karena kalau aku udah trust sama penulisnya, aku rasa penulisnya ini pinter banget dalam menuliskan cerita. Aku langsung tuh, langsung banget, nggak pakai pelajarin dulu semalamnya kayak gitu-gitu, enggak gitu. Kenapa sih aku suka baca cerita horor? Pertama, ini hobi aku dan aku senang bacanya sambil merinding-merinding bareng gini loh. Kayak kalian bisa ngelihat reaksi aku yang benar-benar tulus saat aku tuh serem dan ketakutan. Oke, ya sorry ya guys. Mungkin aku penakut, tapi aku penasaran sama yang berbau horor. Nah, setelah selesai dengan cerita kisah 5 tahun bekerja di kantor yang horor yang menurut aku itu super-super bikin merinding, aku memang ada rencana untuk lanjutin. Cuma anyway, sekarang tuh di TikTok banyak banget yang share cerita horor yang mereka tuh repost dari Twitter. Nah, akhirnya aku nemu gitu ya, kayak di FYP aku tuh suka muncul-muncul gitu loh. Dan ada satu cerita yang menurut aku ini kayak horor tapi misteri ilahi banget. Nah, aku pengen share ke kalian. Ini orang yang postingnya namanya itu Hai Rizka nama akunnya. Terus yang membagikan ceritanya di Twitter adalah Cecilia Kirana. Nah, buat kalian yang mau baca sendiri, itu pasti aku kasih linknya di Dexbox. Kalian jadi bisa explore sendiri, tapi kalau kalian males mencerna sendiri, ini aku bacain, kita baca bareng-bareng. Ini aku udah pernah baca sebelumnya dan aku take, cuma ternyata di beberapa slide cerita selanjutnya itu rada susah. Jadi aku mengurangkan niatku untuk take secara live dan aku cerna sendiri supaya aku bisa nyampein dengan enak ke kalian. Oke, ini ceritanya aku udah buka melalui TikTok aku. Dan aku mau bacain. Kita langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh dialami sama seorang siswi yang bernama Cecilia Kirana. Dan dia ini ngalamin kejadiannya pas SMA dan kejadian itu sangat amat bikin dia merinding. Dan masih keinget-inget sampai sekarang. Anyway, karena aku udah baca, memang ini merinding guys. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jadi akan dikasih tahu dulu nih, denah ya, denah sekolahnya kayak gimana, denah kelasnya seperti apa. Jadi cerita ini tuh mengambil dua setting. Settingnya tuh jelas banget, antara dari kelas menuju ruang guru, itu doang settingannya. Jadi, secara singkat gini, kelasnya si Cecil ini ada di lantai 2, sedangkan ruang guru ada di lantai 1. Nah, jalan dari antara kelasnya si Cecil ke ruang guru itu tuh mesti kayak gini. Aku gambarin dulu ya. Jadi kalau si Cecil ini mau ke ruang guru, jadi dari kelas, ini pintu kelas nih, pintu kelas, pintu keluar, dia harus belok kanan. Habis itu kiri, nah lurus mentok tuh. Pas mentok itu di sini ada WC guys. Di WC, ini WC ada tangga turun. Tangga turun, tangganya cuman punya intersection gitu tangganya. Jadi nggak langsung jut gitu ya, jadi ada intersection kayak gini, terus gini lagi. Nah, habis di bawah sini, dia mesti belok kiri, which is ke sini ya, ke belakang. Udah itu tinggal lurus ke kelas lah. Ini by the way, dia sebenarnya ngasih taunya lumayan panjang, cuma menurut aku itu nggak terlalu penting. Yang penting tuh cuma bagian yang tadi aku jelasin. Nah, mudah-mudahan kalian udah ngerti anatomi. Kalian udah ngerti denah perjalanan dari kelas menuju ruang guru. Nah, sekarang aku mau langsung mulai ceritanya ya. Jadi pada hari itu, si Cecil ini diminta sama guru untuk mengumpulkan tugas dari teman-temannya, dan guru itu meminta Cecil mengumpulkannya dan membawa tugas-tugas tersebut untuk ditaruh di meja guru di ruang guru di lantai 1.
Otomatis di sini Cecil harus pulangnya lebih telat dong dari teman-teman lainnya. Karena pertama, dia harus make sure semuanya udah kerjain. Dan dia harus ambilin satu persatu tugas dari murid-murid tersebut untuk dia compile, dia susun supaya dia bisa bawa tugas-tugas yang ada di kelas itu, yang kelas yang di lantai 2, untuk dibawa ke ruang guru yang ada di lantai 1. Cuman di sini si Cecil gak keberatan ya guys, karena apa? Sebenarnya Cecil pun memang harus tinggal di sekolah lebih lama, karena dia ada kegiatan lainnya bersama teman-temannya. Which is, kegiatan itu adalah kegiatan rohani gitu, sama teman-teman yang memang satu kelas. Nah, jadi pada saat Cecil ini ngambil-ngambilin itu paperwork dari teman-temannya ya, tugas-tugas dari teman-temannya, dia memang ditemenin sama teman-teman rohani lainnya. Setelah tugas itu dia tumpuk, dia kan tinggal bawa nih ke ruang guru. Nah, di sini dia mikir, teman-temannya lebih baik stay aja di kelas, gak usah nganterin dia ke ruang guru. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu nanti dari kelas di lantai 2 itu harus pindah ruangan yang tetap ada di lantai 2. Jadi harus pindah ruangan aja. Jadi biar gak ribet, teman-temannya nunggu, si Cecilnya tinggal naruh barang-barangnya di ruang guru, and then dia balik ke kelas, abis itu dia pindah ruangan gitu sama teman-temannya. Di sini aku harap kalian paham. Akhirnya si Cecil pun ini berjalanlah keluar kelas dengan membawa tumpukan tugas-tugas. Nah, di sini dia jalan memang agak buru-buru dan gak fokus. Dia fokusnya cuma ke satu hal, buru-buru bawa ini tugas ke ruang guru supaya dia bisa berkumpul kembali bersama teman-temannya. Jadi pas jalan tuh agak buru-buru dikit deh gitu kan. Dia keluar kelas, belok kanan, lalu dia belok kiri, mentok, terus dia turun tangga. Nah, pas dia turun tangga, jadi kan tangganya begini kan, intersection, terus turun lagi. Nah, di sini, di bawah nih, pas dia udah turun banget, kan dia harus belok kiri tuh. Pas dia mau belok kiri, pas mau belok gitu ya, dia nabrak orang guys. Yang membuat tugas-tugas itu berceceran lah ke lantai. Di sini Cecil tuh nggak lihat siapa yang dia tabrak karena dia otomatis langsung fokusin matanya ke tugas-tugas yang berceceran di lantai. Sambil dia ngomong, sorry banget ke sosok yang memang nabrak dia. Terus dibalas juga nih sama sosok ini, iya nggak apa-apa. Tapi si sosok ini nggak bantuin Cecil ya gitu. Jadi orang ini tuh nggak bantuin Cecil dan Cecil pun beres-beresin tugasnya dia. Secara natural setelah udah ketumpuk nih tugas-tugasnya, dia jalanlah ke ruang guru, lalu dia taruh tugas itu di ruang guru, dan di situ dia langsung keluarin handphonenya nih, sambil jalan dia tuh main handphone gitu ya. Nah, mata dia itu bener-bener ke glue, ke lem, ke handphonenya, jadi bener-bener gak bisa ngelihat sekitar lagi, entahlah dia lagi chattingan atau apa, di sini nggak dijelasin, yang pasti dia bener-bener fokus ke handphonenya. Sambil jalan kembali ke kelas. Nah, pas dia mau naik tangga, berarti kan dia otomatis gini kan, lurus, terus harus belok kanan untuk naik tangga kan. Nah, dia lurus, mau belok, tiba-tiba ada orang yang nabrak dia, truk gitu. Terus barang-barang yang dibawa orang tersebut berceceran di lantai. Abis itu, di situ, orangnya bilang, sorry banget. Nah, si Cecil terus langsung jawab otomatis, iya nggak apa-apa. Abis itu dia langsung naik ke atas. Di sini si Cecil nggak ada niatan untuk bantuin orang yang bertabrakan sama dia juga ya guys. Jadi dia langsung naik ke atas. Terus kan di intersection tangga ini, karena dia kan tadi main handphone tuh sambil ngeliat ke bawah. Nah, di intersection tangga ini dia baru ngeh, ternyata tali sepatu dia itu copot dua-duanya. Akhirnya dia jongkok dan berusaha untuk nali tali sepatu dia. Nah, saat dia lagi tali itu tali sepatunya dia, di atas ini di lantai 2 ya. Jadi ini toilet terus turunan. Nah, ini di sini ada guru sejarah dia. Guru sejarah dia nanya, Cecil lagi ngapain kamu di situ gitu. Sambil si bapak ini turun ke bawah, Cecil jawab, iya Pak, tali sepatuku ini copot. Nah, habis mereka bertemu lah ya di intersection ini, mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol. Habis itu si bapak ke bawah, si Cecil naiklah ke atas. Nah, sambil ke atas, dia mikir, kayaknya aku mau ke WC dulu. Jadi kan ke WC tinggal masuk aja kan, ini udah naik di sini, terus di sini ada WC ya tinggal masuk gitu loh. Nah, tipe WC-nya ini tuh, jadi pas pintu masuk itu wastafel, terus ada pintu lagi, itulah toilet buat melakukan kegiatan di toiletnya lah ya. Jadi di sini dia agenda Cecil ke toilet adalah hanya untuk mencuci tangan, intinya kayak gitu. Pas dia lagi cuci tangan, karena ini WC kan deket sama tangga nih, kan pasti Cecilnya lagi cuci tangan.
Tiba-tiba si Cecil ini ngedengar suara bapak guru sejarah ini manggil namanya Cecil. Cecil, kamu lagi ngapain di situ? Cecil sampai cuci tangan, dia kayak, hah? Gue dipanggil gitu. Terus dia dengar ada suara yang nyaut. Iya nih pak, tali sepatu saya lepas. Terus dia langsung, hah? Dan di sini sambil cuci tangan, dia tuh sambil dengar juga percakapan yang tadi dia lakukan dengan Pak Guru Sejarah. Dan itu kayak dejavu dilakukan kembali oleh suara yang ada di luar toilet itu. Karena dia merinding, akhirnya dia pun langsung keluar dari toilet. Di sini dia nggak tutup pintunya, dia lari langsung ke kelas dia. Nah pas sampai kelas di sini of course ya dia ngos-ngosan, tapi dia nggak berani untuk ceritain ini ke teman-temannya karena kayak dia masih memproses apa sih yang sedang terjadi. Abis itu Cecil pun mengajak teman-temannya untuk pindah ruangan. Nah untuk ke ruang kerohanian itu mereka tuh tinggal dari kelas belok kanan dan udah lurus aja, nggak usah belok kiri lagi. Otomatis di sini si Cecil kan bisa ngeliat toilet ada di seberang sana gitu. Nah pas dia udah keluar ruangan, terus jalan gitu ya menuju ruang rohani, dia melihat pintu toilet itu tertutup. Padahal jelas-jelas tadi dia nggak tutup toiletnya. Di sini sebenarnya Cecil itu penasaran kalau misalkan nanti dia tunggu, akankah ada dia yang lainnya? Atau semuanya itu cuman perasaan dia aja? Tapi serangkaian hal yang terjadi saat itu ada sesuatu seperti dirinya yang berada di dimensi lain itu mengulang kejadian yang baru saja dilakukan. Cuman aminnya, kata Cecil sih habis dari kejadian ini nggak ada kejadian aneh lainnya. Cuman tentu saja hal ini membuat dia selalu merasa ketakutan saat melakukan sesuatu di sekolah. So itu guys cerita dari Cecil, which is ini menurut aku agak menakutkan juga. Gimana sih kalau misalkan kita ternyata ketemu sama doppelgangernya kita gitu kan. Tapi di sini kalau aku sebut doppelganger juga bukan ya. Karena sebenarnya ini kayak repetition, kayak apa sih Inception, tau gak sih? Kalian pernah lihat film Inception gak sih? Orang yang satu ngelakuin orang yang satu, jadi kayak ke-delay gitu. Dan di sini ada salah satu TikTokers yang komen, kejadian nih yang Cecil alami bisa aja disebut dengan nama Mugen Loop. Nah, di sini Mugen Loop itu apa sih? Karena memang pas di Google ternyata gak ada jawabannya. Kata salah satu TikToker yang bernama Aurwa, dijelasin oleh yang namanya Bepanggang, katanya gini, loop itu adalah kejadian yang berulang. Jadi misal kamu minum jeruk di dapur, habis itu kamu ke kamar. Nah, tapi keluarga kamu yang lain lihatnya kamu sedang minum jeruk di dapur, habis itu kamu ke kamar. Padahal kamu yang aslinya tuh udah ada di kamar. Nah, tapi ada sosok lain juga yang pergi ke kamar, yang kayak ngikutin sepersekian menit kamu di masa lalu gitu deh. Nah ini terus terang sesuatu yang aku pun baru dengar. Apakah ada yang kayak gini atau kalian pernah ngalamin hal yang kayak gini? Tolong share ke aku karena ini benar-benar menarik banget dan sekaligus horor guys. Oke, sekian cerita aku dari TikTokers ini. So guys, in the next video maybe aku akan ceritain dari TikToker lagi. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini silahkan di like. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Dan sorry kalau misalnya video ini masih kurang-kurang. Aku harap kita saling feedback sama lain. Thank you guys. Bye-bye.